Oke. Pribadi Nurdin. Oke. Saya Nurdin, saya adalah Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah. Walhi adalah sebuah lembaga advokasi yang bergerak di dalam advokasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. Walhi di Indonesia ada di 25 provinsi dan terdiri dari sekitar 483 NGO yang ada di Indonesia, itu anggota Walhi. Walhi juga adalah anggota dari jaringan Friends of the Earth Internasional. Jadi Walhi adalah Friends of the Earth Indonesia. Saya bekerja di Walhi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 ini. Jadi sekitar sudah 6 tahun. Itu tentang Walhi. Di Kalimantan Tengah saat ini sedang dikembangkan perkebunan sawit dalam skala raksasa. Gubernur Kalimantan Tengah di periode yang lalu mencanangkan untuk pembangunan perkebunan sawit seluas 1 juta hektar atau bahkan lebih, karena pencadangan areal untuk perkebunan kelapa sawit atau untuk perkebunan saja itu ada sekitar 2,5 juta hektar. Artinya bahwa di Kalimantan Tengah akan ada perkebunan sawit jutaan hektar. Salah satu perkebunan kelapa sawit yang saat ini kami sangat cermati adalah di Danau Sembuluh dan di Taman Nasional Tanjung Puting. Di Danau Sembuluh ada sekitar 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi dengan luas tidak kurang dari 70.000 hektar. Hampir keseluruhan dari areal yang dimiliki oleh perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar Danau Sembuluh itu terdiri semula asalnya terdiri dari hutan-hutan tropis. Lalu kemudian dikonversi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pembukaan perkebunan kelapa sawit di Sembuluh itu di samping berdampak secara ekologi, di mana dengan pembukaan perkebunan sawit di kawasan-kawasan hutan itu menyebabkan habitat kehidupan flora dan fauna menjadi rusak, tetapi juga kemudian berpengaruh secara sosial, di mana dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit itu kawasan-kawasan yang selama ini dikelola oleh rakyat atau penghasilan-penghasilan yang bisa diperoleh masyarakat dari hutan itu menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tidak hanya yang di daratan, tetapi juga yang berada di Danau Sembuluh sebagai nelayan atau fisherman itu juga mengalami dampak negatif karena adanya erosi dari tanah yang kemudian berdampak kepada danau. Jadi cukup banyak dampak yang diakibatkan oleh adanya perkebunan sawit di Danau Sembuluh ini. Saya kira menjadi penting untuk melakukan evaluasi lagi terhadap adanya pengembangan perkebunan sawit di Danau Sembuluh dan hampir di seluruh Indonesia atau di Kalimantan Tengah. Oke. Seperti yang saya sampaikan bahwa pembukaan perkebunan sawit kebanyakan dilakukan di hutan-hutan tropis, maka dalam jangka ke depan untuk menghindari dampak negatif akibat adanya konversi hutan tropis menjadi perkebunan sawit yang monokultur, maka saya pikir secara nasional harus dilakukan apa yang disebut dengan moratorium pembalakan kayu dari hutan alam. Jadi hutan-hutan tropis sesegeranya harus dihentikan konversinya. Malah sebaliknya justru seharusnya secepat mungkin, sebisa mungkin untuk dilakukan reforestasi. Itu di skala nasional. Dan di skala internasional, saya kira dunia internasional atau masyarakat internasional, masyarakat global harus mulai berpikir dan mengetahui bahwa konsumsi minyak sawit yang menghasilkan berbagai macam produk akhir yang dikonsumsi di Eropa dan di Amerika itu dihasilkan dari kawasan-kawasan yang sifatnya merusak hutan. Artinya bahwa ketika masyarakat internasional mengkonsumsi produk akhir dari sawit, dari hasil CPO, dia mempunyai kontribusi atas rusaknya hutan-hutan tropis di Indonesia.
Dia juga mempunyai kontribusi atas hilangnya sumber-sumber kehidupan rakyat di Indonesia dan di Kalteng khususnya. Dia juga mempunyai kontribusi atas terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Dia juga punya kontribusi atas terjadinya pencemaran, perusakan lingkungan, dan kerusakan sungai di Indonesia dan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, dunia internasional mestinya menyadari itu. Konsumen di Eropa mestinya berpikir bahwa menggunakan sawit seminimal mungkin, menggunakan produk-produk yang berasal dari perkebunan sawit, dari produk sawit itu seminimal mungkin. Saya kira begitu. Dalam proses dalam proses penetapan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atau proses perizinannya, selama ini izin dikeluarkan oleh pejabat pemerintah di daerah. Dalam hal ini adalah bupati, kepala daerah di tiap kabupaten. Dari sumber yang kami cukup percaya bahwa ternyata untuk memperoleh izin itu sebenarnya juga dijalankan dengan cara-cara yang tidak benar. Artinya sangat syarat dengan dimensi-dimensi korupsi, dimensi-dimensi KKN. Sumber kami menyatakan bahwa untuk mendapatkan 1 hektar areal perkebunan untuk perkebunan sawit, maka investor harus mengeluarkan dana taktis atau dana tidak terduga sebagai dana suap yang diperlakukan sebagai pelicin bagi pejabat pemberi izin itu sebesar 250.000 per hektar. Kalau saja dia minimal perkebunan sawit itu 6.000 atau 10.000 hektar, dia harus membuat perkebunan karena itu adalah baru bisa mencapai break even point, maka dia harus mengeluarkan dana ekstra sebesar 2,5 miliar rupiah. Itu dana yang sama sekali tidak masuk dalam anggaran pembangunan perkebunan kelapa sawit yang resmi. Jadi dalam hal ini pembangunan perkebunan kelapa sawit yang besar-besaran juga menyuburkan terjadinya korupsi di daerah dan di Indonesia pada umumnya. Oke. Eh, Seperti saya jelaskan tadi bahwa ada rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah ini seluas 2,5 juta hektar dan itu pencadangan lahannya, walaupun dicadangkan itu 1 juta hektar. Yang kondisi real saat ini adalah berdasarkan data yang ada pada kami itu sekitar 600.000 hektar lebih sudah dicadangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Cuma hanya sekitar 231.000 hektar yang baru ditanami. Selebihnya tidak ditanami, hanya izin yang diberikan lalu kayu hutannya dibabat dan kemudian ditinggalkan. Jadi sangat banyak praktek-praktek pembabatan hutan dengan mengatasnamakan izin untuk perkebunan sawit. Padahal hanya untuk mengambil kayu dari areal itu. Jadi saya kira kondisi ini menyebabkan semakin kritisnya hutan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu memang konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit sesegeranya harus dihentikan. Oke. Seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya ada kontribusi internasional dalam investasi-investasi perkebunan sawit di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, bank-bank internasional seperti Rabobank, CDC, IMF, ADB, dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa lembaga-lembaga ini sesungguhnya berkontribusi besar terhadap pengerusakan hutan di Indonesia karena lembaga-lembaga ini memberikan kredit, memberikan pinjaman, memberikan modal kepada investor-investor sawit untuk membuka di kawasan-kawasan hutan, di kawasan-kawasan yang sebenarnya
dibutuhkan oleh berbagai macam kehidupan, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, sebenarnya lembaga-lembaga keuangan internasional juga mesti bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab atas rusaknya hutan tropis di Indonesia. Semestinya kawan-kawan di lembaga internasional, lembaga keuangan internasional itu harus menghentikan investasinya ketika investasi itu bersifat merusak hutan, merusak kawasan hutan, merusak kehidupan, dan melanggar hak-hak asasi manusia serta merusak tataran-tataran nilai kehidupan masyarakat adat di Indonesia.